Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan Sohibul Bait, serumpun keluarga di rumah ini, yang kami muliakan para orang-orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudara, khususnya jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat duduk bersama, berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka untuk mendoakan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yang mana tadi siang telah kita laksanakan fardu kifayahnya. Semoga dengan doa-doa kita, dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran kita, disampaikan Allah pahalanya kepada beliau, dan semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah dan diampunkan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah takziah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama mengetahui bahwasanya telah berpulang ke rahmatullah salah satu orang tua kita dari rumah ini yang bernama Bapak Kandani Tongku Barumun bin Sultan Datuk, yang mana fardu kifayahnya telah kita laksanakan. Adapun maksud dan tujuan kita berkumpul pada malam hari ini untuk membacakan surah Yasin, tahtim, tahlil, dan mendoakan beliau. Semoga dengan doa-doa kita Allah ringankan di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, untuk muhasabah di dalam diri kita masing-masing, untuk introspeksi di dalam diri kita masing-masing, marilah kita sedikit membahas tentang hukum ataupun masalah kematian. Ketika ruh telah berpisah dari jasadnya, maka ada 3 panggilan bagi kita masing-masing apabila kita telah meninggal dunia. Panggilan yang pertama, wahai anak Adam, apakah kamu meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kamu? Lalu panggilan kedua, wahai anak Adam,
apakah kamu yang mengumpulkan dunia atau dunia yang mengumpulkan kamu? Dan yang ketiga, wahai anak Adam, apakah kamu yang mengalahkan dunia atau dunia yang mengalahkan kamu? Semua jawabannya terpulang kepada diri kita masing-masing. Lalu panggilan yang kedua itu ketika ruh telah berpisah dari jasad. Mana yang dikatakan ruh itulah diri, sebenar diri kita. Yang hidup itu adalah ruh, jasad kita adalah sarangnya ruh. Apabila telah dipanggil Allah, maka jasad tinggallah sarangnya ruh tersebut, dan ruh akan berangkat menuju ilahi Rabbi. Lalu yang ketiga, ketika mayit hendak dimandikan, maka ada 3 panggilan kepada si mayit tersebut. Wahai anak Adam, di manakah tubuhmu yang perkasa? Apakah yang menyebabkan kamu lemah? Wahai anak Adam, di manakah lisanmu yang fasih? Apakah yang menyebabkan kamu diam? Wahai anak Adam, di manakah hartamu yang banyak? Apakah yang menyebabkan kamu susah? Ini dipanggil kita dikala si mayit akan kita mandikan. Banyak harta kita, banyak segala kemewahan kita, apabila kita telah meninggal dunia, semua akan tinggal. Yang akan kita bawa hanyalah 3 lapis kain kapan dan amal ibadah kita, itu pun kalau ada. Lalu ketika mayit dikapankan, ada 3 panggilan lagi. Wahai anak Adam, kamu akan pergi jauh tanpa membawa perbekalan. Lalu yang kedua, wahai anak Adam, kamu akan keluar dari rumahmu dan tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, wahai anak Adam, kamu akan naik kendaraan yang tidak pernah engkau naiki. Kamu akan kembali ke rumah yang penuh dengan kesusahan. Inilah panggilan kepada si mayit dikala dikafankan. Wahai anak Adam, kamu akan pergi jauh tanpa membawa perbekalan. Sebenarnya Pak, kita apabila meninggal dunia akan pergi jauh, sejauh-jauhnya, yaitu ke alam akhirat. Tidak ada perbekalan kita kecuali amal soleh yang kita lakukan di atas dunia. Itulah yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah dikafankan, ketika mayit akan disolatkan, maka ada 3 panggilan pula kepada si mayit yang akan disolatkan tersebut. Kata panggilan itu, wahai anak Adam, setiap perbuatanmu maka kamu akan melihatnya. Lalu yang kedua, wahai anak Adam, perbuatan amal baikmu kamu akan melihatnya. Dan yang ketiga, wahai anak Adam, perbuatan amal burukmu kamu akan melihatnya juga. Jadi ketika mayit akan kita sholatkan Pak, datang 3 panggilan kepada si mayit tersebut. Wahai anak Adam, setiap perbuatan maka kamu akan melihatnya. Apa yang kita lakukan di atas dunia semasa hidup, Allah akan perlihatkan kepada kita Pak. Kalau kita beramal ibadah, maka akan diperlihatkan Allah pula amal ibadah itu kepada kita di waktu kita akan disolatkan orang. Dan kalau kita banyak berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu pula yang akan datang untuk kita dilihatkan oleh Allah kepada kita. Lalu ketika mayit dikerendah, maka ada 3 panggilan. Wahai anak Adam, bahagialah kamu jika kamu termasuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Lalu yang kedua, wahai anak Adam, bahagialah kamu jika kamu termasuk orang-orang yang soleh. Lalu yang ketiga, wahai anak Adam, bahagialah kamu jika keluargamu mendapat
keridhaan Allah. Celakalah kamu jika keluargamu dimurkai Allah. Ini ketika mayit dimasukkan ke dalam kerenda akan kita pikul, maka datanglah 3 panggilan itu untuk si mayit tersebut. Wahai anak Adam, jika kamu termasuk orang yang soleh, bahagialah kamu, katanya. Wahai anak Adam, jika keluargamu mendapatkan keridhaan Allah, maka bahagialah kamu, dan celakalah kamu jika keluargamu dimurkai Allah. Yang dimaksud kita semua yang ditinggalkan si mayit tersebut akan mendapat dampak kepada si mayit. Apabila kita keluarganya menjadi anak-anak yang soleh, mendoakan orang tua kita, maka bahagialah dia di sana. Dan apabila kita tidak mendoakannya, maka dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika mayit di liang lahat akan kita masukkan di liang lahat, maka ada 3 panggilan. Wahai anak Adam, di atasku kamu tertawa, sekarang di perutku kamu menangis. Wahai anak Adam, di atasku engkau gembira, sekarang di perutku kamu dalam kesusahan. Wahai anak Adam, di atasku kamu berbicara dengan sombong, sekarang di perutku kamu akan menjadi hina. Inilah panggilan ketika mayit di alam kubur, Pak. Yang mana di alam kubur itu adalah penuh dengan kesusahan, penuh dengan kegelapan. Dengan apa menerangkan cahaya di alam kubur? Begitu kita ditinggalkan di alam kubur, dibaringkan di liang lahat, dihadapkan ke kiblat, maka kita di sana hanya tinggal sendirian di dalam kegelapan yang sangat luar biasa. Maka kata Rasulullah, apabila kuburmu ingin terang, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Insya Allah kita akan diterangkan oleh Allah di dalam kuburnya. Dan satu-satunya niat dan tujuan kita berkumpul pada malam hari ini untuk membacakan surah Yasin, ayat Al-Quran, kita hadiahkan pahalanya kepada almarhum orang tua kita ini. Semoga membantu beliau di alam kubur pada saat ini, karena beliau pada saat ini menghadapi yang sangat luar biasa. Begitu kita tinggalkan 7 langkah dari kubur, maka datanglah 2 malaikat kepada beliau yang menanyakan beliau, man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, man qiblatuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dengan agama apa engkau meninggal, siapa imammu, dan siapa pula saudara-saudaramu. Inilah yang membuat kita seorang mayit dalam keadaan susah di alam kuburnya. Untuk itu berkumpulnya kita pada malam hari ini, kita membantu mendoakan beliau agar dimudahkan Allah di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak yang kami muliakan, inilah sekedar muhasabah atau introspeksi untuk diri kita masing-masing, karena kita semua akan mengalami kematian, kita semua akan menjumpai ajal kita. Maka marilah kita sama-sama introspeksi diri, memperbanyak bertakarruf kepada Allah. Semoga kita semua nantinya dimatikan Allah dengan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian untuk ulumul Fatihah dan Yasin nanti kami bawakan. Untuk tahtim kami mintakan kepada ananda kami pondok, yang lebih afdolnya adalah anak beliau. Untuk tahlil nanti kami mintakan kepada Bapak Atan, dan untuk doa nanti kepada saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.